Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqua Padilla dengan NIM 241080400104. Saya dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral. Untuk yang pertama yaitu fungsi biaya. Biaya total dengan rumus C sama dengan F Q. Buat biaya marginal, MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan F aksen Q. Untuk biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Dengan rumus C sama dengan integral fungsi dari MC dx sama dengan integral fungsi dari F aksen Q dan DQ. Mohon maaf ya, tadi itu tuh DQ. Buat contoh soal yaitu biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q tambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Jawab, biaya total sudah kita ketahui tadi rumusnya yaitu C sama dengan integral fungsi dari MC dq sama dengan integral dalam kurung 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q ditambah 4 DQ sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 ditambah 4Q tambah K. Untuk biaya rata-rata yaitu dengan rumus AC sama dengan C per Q sama dengan Q pangkat 2 dikali 3Q ditambah 4 tambah K per Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jadi diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4. Maka C sama dengan Q per 3 dikurangi 3Q mohon maaf, yaitu C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. AC sama dengan Q pangkat 2 dikali 3Q tambah 4 tambah 4 per Q. Buat yang selanjutnya itu penerimaan fungsi. Yaitu ada penerimaan total dan penerimaan marginal. Di mana penerimaan total dengan rumus R sama dengan FQ. Penerimaan marginal yaitu MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ sama dengan F aksen Q. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. R sama dengan integral MR dx sama dengan integral F aksen Q DQ. Yaitu contoh soal. Carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika persamaan marginalnya ML sama dengan 16 dikurangi 4Q. Penerimaan total R sama dengan, sudah kita ketahui tadi rumusnya yaitu R sama dengan integral MR dx. Yang sama dengan integral, tadi kita sudah diketahui ya, MR-nya yaitu 16 kurangi 4Q. Jadi fx dalam kurung 16 kurangi 4Q dx, yaitu sama dengan 16x kurangi 2x kuadrat. Penerimaan rata-ratanya yaitu AR sama dengan R per X sama dengan 12 kurangi 2X. Yang kedua yaitu surplus konsumen. Besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral fungsi fx dx dikurangi xe dikali pe, di mana batas
batas atasnya QE dan batas bawahnya 0. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan Fx atau CS sama dengan integral fungsi dari Fp dan dP di mana batas atasnya P dan batas bawahnya PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan Fx. P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan sumbu harga. Dengan demikian, CS sama dengan integral Fx dx dikurangi QE dikali PE sama dengan batas atasnya QE dan 0 sama dengan integral EV dan DP. Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Seperti ini ya kurvanya. Kita ke contoh soal. Hitunglah surplus konsumen dan fungsi permintaannya Q sama dengan 40 dikurangi 2P, yang tingkat harga pasar Q sama dengan 40 dikurangi 2P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 40. Jika Q sama dengan 0, P 20 sama dengan P kurva. Jika PE sama dengan 10 dan QE sama dengan 20. Ya, seperti ini ya pembahasannya. Buat pembahasannya seperti ini ya, teman-teman. Surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Dan seperti ini ya, buat kurvanya. Buat contoh soal, seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Beberapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10. P sama dengan, tadi sudah kita ketahui, yaitu 0,5 Q ditambah 3. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan negatif 6. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3. Jika PE sama dengan 10, maka QE sama dengan 14. Nah, ini dia ada pembahasannya soal yang tadi. Dan ini untuk cara pertama, dan ini untuk cara kedua. Mungkin untuk perbedaannya yaitu di rumus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.